Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Rahman Jalani selaku Kesepuhan, yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 Bapak Haji Sunardi, yang kami hormati Bapak Ustadz Jadwari selaku Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, yang kami hormati Kepengurusan DKM Masjid Al-Hidayah, Bendahara dan Sekretaris Bapak Alim Shalabi dan juga Bapak Rizky Anwar, yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara, warga masyarakat lingkungan Bapak Kanturi dan Tenor RW 02, yang kami hormati dan kami tidak dapat menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi dari kami saya. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat jasmani dan rohani, dan juga nikmat kesempatan bahwa kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus rapat untuk peremajaan atau pembentukan atau memperbarui struktur organisasi DKM Masjid Al-Hidayah. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami atas nama pembawa acara malam ini, yaitu dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga laporan keuangan oleh bendahara, yang keempat masukan-masukan, dan yang kelima penutup atau doa. Untuk acara yang pertama ini yang masih di luar, kami harap semuanya masuk, Pak, karena ini masih lega. Yang untuk susunan acara yang pertama ini yaitu pembukaan. Untuk pembukaan ini mari kita bersama-sama membacakan lafaz Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Ustadz Jadwari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala billahi syahida wa kafa billahi 'alima wa bisahhi sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Bapak Ustadz Abdul Rahman yang kami hormati selaku sesepuh atau tokoh masyarakat, pada Bapak RW 02 Taman Sari itu Bapak Haji Sunardi yang kami hormati, kepada Ketua RT 0602 Bapak Syahudin yang kami hormati, dan pada bapak-bapak serta para pemuda yang bersama-sama Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, mari senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang serta semangat rohani sehingga kita bisa dapat kumpul atau silaturahim di majelis ini dalam rangka musyawarah atau laporan atau untuk sementara ini penggantian bendahara. Jadi bendahara yang lama sekarang ini dipegang oleh bendahara baru, yaitu Pak Arif Salafi. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqomah mendepankan syafaat yang ada di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara, kami malam ini mengadakan rapat, yaitu tentunya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, tujuannya itu membentuk yaitu struktur Masjid Al-Hidayah ataupun marbot ataupun kaum. Yang kedua yaitu evaluasi masalah bendahara, karena bendahara ini sifatnya masih sementara, belum ada artinya pemilihan. Bapak-bapak dan saudara, perlu diketahui selama ini memang sudah lama kami tidak ada mengadakan rapat-rapat mengenai masjid. Karena apa? Malam ini kami kumpulkan yaitu mengadakan rapat. Mudah-mudahan dengan rapat ini kita menghasilkan artinya solusi yang positif. Dalam hal mengenai masalah marbot ini, karena sudah lama masjid ini tidak ada marbot atau pengurusnya atau bersih-bersihnya. Karena itu kami akan bentuk malam ini. Mudah-mudahan bapak-bapak atau saudara ada yang siap untuk jadi marbot masjid. Karena marbot masjid ini bila dikatakan ringan, enggak ringan, kan? Dibilang berat, enggak berat. Karena ada unsur positifnya, yaitu kalau kita tarik itu dengan tujuannya cari ibadah. Kalau gaji tidak gaji, carinya ibadah kita begitu. Tetapi kadang-kadang saya juga sendiri ya sebagai BKM medis sekali ya, beberapa kantor ini masalah kebersihan masjid, bisa kebersihan masjid. Kadang-kadang masyarakat kan banyak ya, masyarakat banyak ratusan, tapi kadang-kadang yang peduli mau berapa persen, kurang kepedulian terhadap masalah kebersihan terutama. Padahal itu nomor satu, kebersihan itu boleh dikatakan sebagian daripada iman. Tapi itu karena apa? Tidak ada yang peduli, kadang-kadang mengandalkan seseorang. Makanya supaya jangan mengandalkan seseorang, kita akan bentuk malam ini supaya artinya ada pertanggungjawabannya. Sebenarnya kalau cari masalah ya pahala ibadah itu ya gampang, tadi itu aja bersih masjid ya. Tidak setiap waktu, setiap minggunya Jumat ya tuh hanya beberapa orang ya yang mau bersih gitu.
Tidak ada pedulian, mau masuk kotor, mau masuk, mau becek, mau apa, tidak peduli. Ya. Padahal masjid ini bukan milik RT, bukan milik sesepuh, bukan milik kita, milik kita bersama, khususnya umat Islam. Maka dari itu kita bareng-bareng menjaganya untuk kebersihan ini. Kalau sholatnya kotor, bagaimana ibadahnya kan gitu. Maka itu kebersihan penting untuk sholat ini. Karena kadang-kadang saya juga artinya malu sendiri, ya. Bagaimana caranya ini? Masyarakat nggak ada yang peduli, ya. Kalau peduli masuk masjid itu ada perasaan, ya. Ngeres kotor becek, nggak disapu lah gitu. Ini bukan lewat injek aja, masuk ke masjid aja, membawa najis kotor, gitu. Itu harus perhatikan sebenarnya. Maka itu mudah-mudahan ada kesiapan bagi masyarakat di Babakan ini untuk jadi marbot masjid, ya. Insya Allah ada uang lelahnya atau uang sabunnya, ya. Karena memang perlu sebenarnya perlu. Sekali lagi kepada bapak dan saudara, ya, mudah-mudahan ada kesiapan, ya. Mudah-mudahan ada kesiapan, siapa saja, ya. Siapa saja bersiapan jadi marbot masjid. Jadi ini semua dilimpahkan pada DKM. DKM dengan marbot masjid lain, ya. Ini pengertiannya masyarakat ini. Kalau udah ada DKM ya, yang bersih-bersih, yang anu, ya. Pengertiannya salah, bukan begitu. Ini DKM hanya untuk mengetuai ini doang. Tapi nggak apa-apa saya terjun sebagai apa? Sebagai masjid. Kenapa? Supaya dicontoh, supaya dicontoh dengan masyarakat yang lain, baik pemudanya gitu. Supaya dicontoh. Tapi kalau lama-lama keenakan, bukan nyontoh artinya udah ada yang bersih. Itu pikiran pola pikirnya begitu. Seharusnya kan malu. Wong ketuanya aja turun tangan bersih-bersih, ngepel, nyapu, ya. Masih yang lain nonton doang, gitu. Saya itu sebagai teladan, sebagai contoh bersih-bersih itu, tapi nggak ada yang peduli. Kan orang kan ada lelahnya dan capeknya kan gitu. Terus ada urusan lain, begitu. Tapi kalau udah dibentuk istilahnya marbot masjid, biar ada pertanggungjawabannya, gitu. Setiap waktunya, setiap harinya. Kalau udah bentuk, bukan hanya bersih-bersih doang, tiap waktu ada, ya. Masih langsung bisa ada. Ini kini buah ke pesantren kabeh. Bisa-bisa apa sih pesantren? Tapi berdiri masjid kabeh. Pada saat ini rumah, benar gak masjid saat ini rumah kabeh. Terus dalam baris sholat sebaris maghrib bu, saya gimana? Ikor bocah-bocah cilik campur. Sapri pen maju di masyarakat. Ngomong kayak ini kan sholat kalau bocah cilik itu tamjid kan. Orang ngerti sesuci kan. Sebaris saya gimana? Ngomong baris mana? Padahal kan juga ngomong-ngomong pada bocah-bocah nomeng di sholat. Paham agama pada nyumpel di rumah baik, di pesantren aja. Di rumah baik pada salah, guna apa masjid? Mohon, angkat kita mah, apa? Kok akan belah sampai unak-unak kita pada paham, mengerti? Iya masjid jadi kosong langsung omong. Iya sehingga kadang-kadang bocah jejoran, di pengeng kadang-kadang ngomongnya terima. Serba salah, serba kerok bikin masyarakat ini. Ya. Tuh bersih kadang-kadang dia sedih dewek, artinya tiap waktu masih tayar terus ada adzan keluar. Masjid Al-Hidayah, langsung ada. Ya Allah, ini kan masih di musola dia kedosan, asing meruh hukum.
Masjid Paris keluar ada, Masjid Al-Hidayah langsung ada. Sedih, ada orang sedih. Apa kenapa bisa ada tapi bakat origian? Perikan gitu. Wong pada pinter pada bisa ada langsung ada. Sholat pada umat. Terus ampurane ya, membawakan salah ucap, salah kata, ampurane. Karena ini tujuannya benar, salah marah, ngajak dia supaya benar. Kita gitu untuk benar, cuman kan semit uang pun dirubah. Namun wong sing artinya perubahan itu hari ini lebih baik daripada Haiti kok. Iku pengen koran bu. Apa jet, wih jet, barang saya jet lebih jelek daripada hari ini. Iku wong sing ngerugi bu. Harus meningkat. Terutama ibadah, masalah ibadah. Itu sing ditingkatkan. Itu mau ibadah tapi masalah masalah kulune mau dibenahi, bersego, pemuda dia tak ajak bareng-bareng ya, sholatnya bareng-bareng masjid lah, udah rame, masjid dia maghrib saya masih baris, campur bocah, insyaallah. Terus pengajian mana diisi, nah sebelum ngaji uang pun baik, ya kan apa yang pengen pahala, pengen ganjaran, ya kuat nyapu, oleh pahala pasti sampai 3 catatan, ya mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini utarakan ini mudah-mudahan kami sebagai curahan atau campur kita semua tujuannya kebaikan. Kudu marah kalau disewa dan buat hatinya hati kesinggung atau perasaan tinggulang kita nyelok maaf dan ampunan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPR Bapak Ustadz Mari. Maksud dan tujuannya jadi untuk tingkat kepedulian masyarakat terhadap tempat ibadah. Ya, jadi memang tingkat kepedulian masyarakat terhadap tempat ibadah ini boleh dikatakan baru 20%. Tidak semuanya ya peduli dengan tempat ibadah kita yang ada di lingkungan kita. Contohnya sampai sekarang pada Google kalau ketua sipil bocor, nakesing peduli, seperti itu. Jadi lampu pada berbagai orang peduli. Jadi tingkat kepeduliannya terhadap tempat ibadah yang ada di lingkungan kita ini semuanya tidak peduli. Bukan semuanya, banyak yang belum peduli dengan tempat ibadah kita. Jadi kami mengharap kepada warga masyarakat untuk ditingkatkan kepeduliannya terhadap tempat ibadah kita. Mungkin itu. Dan yang sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rahman. Kepada Bapak Ustadz Abdul Rahman, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat dan dimuliakan Allah, Bapak Januari, dan yang terhormat moga-moga dipanjangkan umurnya Bapak RT 0602, dan yang sangat dimuliakan dan sangat
dihormati Bapak RW kita 02 ya, Pak Haji Sunardi. Semoga Allah senantiasa memudahkannya, memberi rahmat hidayah kepadanya beserta keluarganya. Dan tidak lupa juga kepada senior saya, senior santri itu Bapak Haji Sihabuddin, Kang Habudin itu Sihabuddin siapa lagi? Sihabuddin ya, Sihabuddin ya. Moga ya sebut saya Haji, mudah-mudahan Haji gitu ya. Mudah-mudahan amin. Doa itu amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa amin dalam maskuan? Amin Allah. Alhamdulillah. Ya. Serius saya bukan ngelalagu, artinya saya sendiri motivasi pesantren itu dari beliau. Ya, dari beliau. Kalau beliau kan mungkin nggak terus karena ya keadaan dulu kan lain lagi ya. Alhamdulillah saya mengirim beliau, mudah-mudahan yang saya lakukan pesantren dalam pesantren itu jariahnya mengalir ke Bapak Haji Sihabuddin. Amin. Ya. Dan yang terhormat pula ada ketua pemudanya apa ini? Ya. Ketua pemudanya siapa ini? Dan senior saya Bapak Adon, Bapak Dodon, dan adik saya, dan yang belum saya Bapak Badri, dan semua yang belum saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan beri rahmat dan hidayahnya serta taufik hidayahnya. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ijul yang telah membantu umat memelihara dan menyimpan duit uang masjid. Berapa tahun Pak Ijul? Dari 2010. Dari 2010 sampai 2024 bulan 12 sampai tahun. Udah berapa tahun itu? Aturan 5 tahun itu lebih kelebihan ya. Kayak presiden, kayak jabatan presiden aja itu kelebihan kelamaan itu ya. Alhamdulillah lah. Sedikit saya sambutkan di sini untuk menetralisir kondisi. Kenapa saya di mimbar selalu ya menggembor-gemborkan masalah kebersihan masjid dan pengurusnya ya, karena kronologis masjid di sini nih yang saya sudah sebutkan di mimbar setiap hari ya, bukan dapat bikin simsalabim dengan simsalabim terus jadi masjid, bukan, dan musola dulu. Dan prosesi membuat musola waktu itu luar biasa. Itu orang-orang tua kita dahulu di sini ya. Kemudian yang pertama. Alhamdulillah orang-orang tua kita dahulu telah mengajarkan di sini selawatannya, wujud tidak pakolnya ya. Akidah Sunnah Jamaah. Bahkan ada selawatan itu apa dulu? Saya lupa itu. Dok cil, perahu kancil, mau bedil pesisir, terus sengaja lagi berburu, apa kan? Buru bedul, wayah waktu kumpul. Cuma terusnya saya lupa itu ya. Ya, itu yakin daripada ulama. Saya itu pada ulama Banten, artinya ditulis dilagu-lagukan di setiap musola untuk pengingat bahwa maghrib atau isya tiap waktunya, terutama jangan lupa ke masjid. Itu tujuannya. Tapi saya lupa itu. Tanya ke Kang Habudin, baru-baru mana ujungnya? Ikannya ya, becawi inilah ya, baru-baru lah. Ya. Satu itu ya, berpaham berideologi sunnah wal jamaah di dalam ya. Ada tahlil, ada murudan, ada apa lagi?
ada kunut bermadzhab Imam Syafi'i ya di sini. Ting bating. Lamun boten diperkuat, lamun boten belajar malih. Ya. Lamun boten ngaji malih, sesampun boten napa Bapak Januari, Bapak RT dan kulo sedanten sanggup tak mempertahankan ningkin. Kain mau bakal. Sampun ke ukur saya kulo sampun. Apa malih ideologi sing baru mah sing Timur Tengah niku ya, sing Timur Tengah. Pangkati ku titele doktor, profesor, mau bakal keluar. LC niku wah luar biasa. Ya, sing ngacak-ngacak umat, sing ngacak-ngacak bahkan negara, hati-hati. Seperti ini medsos pun ya Saiful Karim, terus apa mana kan? Suprot apa kan namanya kan si Suprot kan, wah acak-acak mana ya. Dan kalau seandainya orang-orang tua kita sekarang ini nih tidak belajar, tidak peduli, nanti setelah ditinggal yakin acak-acakan. Yakin bisa dikatakan 90% akan menjadi wahabi semua. Lah kekunutan, lah ke apa mana kan, lah ke tahlilan. Ya tahlil juga ada orang Hindu, ya apa itu? Bukan, nah itu ya Islam punya sendiri. Terus apa mana? Ngakholake, jarak kubur lake, segala lake, mau bakal. Kan kita profesor, doktor, pinter-pinter kan, mau bakal. Ya, ini perhatian dan lampu merah buat kita semua, ya, buat kita semua. Pernah saya dipinta bantuannya ke Al-Ikhlas, terus terang kartun ya, kartun. Waktu itu almarhum Kang Johana, Bapak Padi, Bapak Lili, Bapak Habib Gures, berapa? 4 orang saya, 4 orang. Habib Gures, Bapak Padmi, Bapak Johana almarhum, satu lagi siapa itu ya? Satu lagi lupa itu. Kang Johana. Ya, ada perselisihan paham di sana. Ada perselisihan. Ya maaf ya tak sebutin. Baru jadi dewan, kemudian dipilih menjadi ketua DKM. Mau ngacak-ngacak sih. Katanya, saya tanya bagaimana bisa terjadi ada pergeseran, itu terserah pengurus. Emang Masjid Al-Ikhlas itu punya di situ. Masjid Al-Ikhlas itu dulu yang membangun hampir seluruh masyarakat Taman ya. Ini nih Bapak Kanturi masjid ke sana ke Al-Ikhlas dulu. Ini ya. Iya ke sana bisa. Ini apa nih? Jumatannya. Sumbangsinya juga ke sana semua. Jadi Masjid Al-Ikhlas itu bukan kamu yang bangun, tapi orang-orang tua kita dahulu, termasuk juga bapak saya. Lu sejak itu. Kunut arti lengaken. Terus traweh ab 11. Terus apa lagi kan? Pokoknya amaliyah yang sudah mandiri, yang sudah artinya muktabar, ya itu mau diganti semua. Tak demo sama saya, tak main golok. Waktu itu wani masih ada nom sih masih 40 kayaknya bukan 45. Saya mesti wani bela kecuali ini arti Kang Abudin wani loh kan orang musuh lah. Ya itu hampir saja hampir. Ya bayangkan Kang Lili sendiri, Bapak Bapak Gores, Pak Johana itu dikeluput sama DKM itu 2000-nya. Termasuk ya keluarga Cendana itu, keluarganya Hasan sama siapa? Satu lagi itu Hasan sama siapa? Kakaknya itu Solihin ya. Tapi alhamdulillah dengan musyawarah yang baik akhirnya kembali lagi seperti biasa. Cuma ada yang pakai 11, silakan pakai 11 nggak memaksa, tapi nggak usah di depan di belakang. Mau minoritas ya, minoritas menguasai mayoritas nggak bisa ya itu. Ya pengen kayak gitu nantinya, kunutan nggak ada, mahal nggak ada, terus ziarah kubur nggak ada, pengen kayak gitu, pengen kayak gitu. Dijawab gak urut.
senajan payah, senajan kita orang bodoh-bodoh, nggak ada doktoranisnya, nggak ada profesornya, tapi nanti dulu suruh durhaka kepada orang tua mah nanti dulu dipaksa nyebut golok, suruh durhaka wong tua mah aja ya. Terutama durhaka ning guru ngaji bahaya tuh. Durhaka ning wong tua bisa diampura di kuburan bisa jarak, tapi durhaka ning guru ngaji mun hati nih wong pun tersinggung, hati nih masih apa sedih bukan sedih. Iku mau bakal ngambur, wati guru ngaji, makanya gegabah. Karena ada sebagian ulama, walaupun ada perselisihan, derajat orang ngajarin ngaji dengan derajat orang tuanya, bahkan perempuan orang tuanya itu masih tinggi derajat guru ngaji. Ya. Masih tinggi guru ngaji, walaupun alif mau ngajari Quran hatam, tapi sing bener ngajarannya ya salam hatam baik, huruf itu diberesi, tajwid ya. Wes ngoten ya. Tidak ada lain maksud saya mempertahankan akidah sunnah wal jamaah supaya tidak goyang. Pakai Kang Badri, Bang Boten, Kang Badri. Weh, mesem doang Kang Badri. Ayo Kang Badri, itu mesti omong sereng ngadu ketua DKM. Malah santri-santri minum makabe celukan. Kalau belum ning ya. Kalau belum ning masjid gitu. Aja malas itu buku itu halaman itu. Cuma itu ya tadi santri-santri mah walaupun ke masjid santri-santri mah lebih unggul daripada yang tidak nyantri ke masjid. Maaf ngomong ini Pak. Kalau saya mah nggak berani ngomong santri di rumah itu nggak berani. Soalnya santri lagi belajar itu di pondok itu walaupun nggak ke masjid itu lebih mulia lagi. Bahkan diceritakan di dalam kitab Nasrul Ibad. Ya, disebut bapaknya durhaka, ibunya durhaka, wajib masuk neraka. Tetapi anaknya waktu di pesantren pas baca Bismillahirrahmanirrahim, petokan Bismillahirrahmanirrahim, terus dimenggandani. Bapaknya arti siksa, ikut disetok karo pangeran. Oi, malaikat aja dilabah nyiksa wong kan gitu. Apa nih wong tua nih disiksa, anaknya lagi ngaji, itu baru baca Bismillah. Ya, itu baru baca Bismillah, durung bener tuan. Ya, iku Kang Habudin kun. Ya, Kang Habudin kun sing saksi. Iku ning di kamar ya apa ning anak di kamar. Mondok ya. Hah? Apa tuh? Oh, dulu ning di kamar ya. Oh, anaknya di kamar tuh luar biasa. Kiai yang multi talenta. Kitabnya oke, silatnya juga oke. Silatnya kudu rong doang kan jadi terumbune oke, terus TTKHD-nya oke. Berat kan. Multi talenta berat kan. Ya keramatnya pemain jadi omong. Banyak jebolan-jebolan karang tengah di kamar asuhannya itu jadi pendekar yang sejati. Dan terus banyak jadi ulamanya itu luar biasa. Banten. Ya. Selanjutnya yang kedua gini. Punten kasih ya ada Andi untuk waktu ini tambahan kasih ya punten hadirin. Yang kedua begini, maksud saya begini, bendahara kan sudah ada ya, terus yang adzan sudah ada, ya, tinggal mencari ketua sama memilih atau menentukan bagian kebersihan. Sebab begini, pengalaman saya dulu waktu musola masih rombeng, alhamdulillah dulu saya bergerak dengan masyarakat ya, artinya bukan keberhasilan saya, tapi itu keberhasilan kolektif masyarakat sini. Dari musola bokrok ya sampai dibagusi sampai masjid, alhamdulillah. Bukan keberhasilan saya tapi keberhasilan kolektif, keberhasilan masyarakat ya.
Saya dulu memaksakan diri jadi ketua, nggak dipilih, saya nggak dipilih. Memaksakan diri karena memang keadaannya prihatin. Wong tak kongkon sapu-sapu orang gelem juga. Saya memaksakan diri. Berani berkorban, menyampingkan istri dan anak. Waktu itu masih kecil, masih di pesantren dulu. Siang malam hampir tidurnya juga di mana? Di masjid. Saya ketua ngepel, tapi alhamdulillah waktu itu pemuda-pemuda tak ajakin mau kompak. Alhamdulillah waktu itu ya, alhamdulillah. Kiasan ya. Saya seorang ustad, bukan ustad dan lah ustad dia ustad. Saya mengeluh, weh, primenkin wong masyarakat kodorong ngaji gabi anu wajib ngaji anu. Ajaran saya dari Cidahu, dari Abu Yadimyati, tidak boleh menyalahkan masyarakat, tidak boleh. Karena masyarakat punya kesibukan lain, ya. Tetapi salahkanlah saya sendiri gitu. Masyarakat mah bagaimana pemimpinnya? Bagaimana kemampuan manajemen mengelola masyarakat? Pemimpinnya. Dikatakan di dalam Ihya Ulumuddin, masyarakat hancur itu karena kehancuran pemerintahnya. Pemerintah hancur bobrok karena apa? Kehancuran ulamanya. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ya. Jadi untuk lebih bijak lagi, bagaimana nanti ketua yang ke depan meningkatkan diri kualitasnya dengan bijak dan mengajak masyarakat agar mau. Yang ngaji berapa kira-kira Pak Januari di musolanya tiap Jumatnya? Yang ngaji kira-kira berapa? Hah? 15. Itu udah ketahuan itu Pak ya. Orang kurang lebih 15 itu kurang lebih, maksimalnya mungkin 20 ya. Mungkin standar 15 bisa 10. Itu udah ketahuan udah. Ya. Bagaimana bisa memompa kepedulian masyarakat untuk masjid? Tidak ada lain, harus mengaji, tidak bisa. Karena untuk membangun spiritual ke masjid itu lewat ngaji, bukan lewat doktrin-doktrin yang lain, tidak bisa. Ya, selama itu masyarakat tidak peduli ke ngaji kewajibannya, ya, selama itu juga masjid akan kosong. Ya, itu infrastruktur ya, infrastruktur itu dulu muasalnya digebrakan oleh gebrakan dari komunis itu, Cina komunis itu, infrastruktur itu ya, kemudian berkembang seluruh dunia. Kalau infrastruktur saja yang dibangun, tapi manusianya tidak dibangun, lah ya akhirnya tidak di mana-mana, ya. Tapi kita jangan menyerah, harus terus berjuang. Bagaimana caranya? Terutama koordinasi. Ya, saya ingin sekali dikoordinasi, didatangin tuh, Mang Wawan Pak, ayo Ustaz. Disebut Ustaz pada orang apal-apal awam dia. Akidatul awam orang paham, orang apal. Ustaz apa kan? Kayak gitu. Ya. Pengen setelah ditegur tuh bagaimana caranya ini pengen, tapi tidak ada sama itu. Ya. Jadi nanti calon ketua nanti yang tunjuk tadi, kalau boleh dipilih nanti, kalau bisa mah siapa yang siap. Kalau bisa ya harus dipaksa, emang harus kewajiban itu. Ya, kewajiban harus dipaksa. Saya mah pengennya Kang Badri saya mah yang jadi ketua itu. Ya. Jadi punya tanggung jawab masing-masing gitu ya, masing-masing. Ya, selanjutnya begini ya. Selama masyarakat itu tidak ngaji, ya, tidak akan terbentuk lingkungan masjid yang sejahtera, yang tenang, yang fenomenanya penuh ibadah, tidak jauh. Ya, jauh. Karena memang kita ini manusia, harus dimanusiakan lagi, ya. Nah, itu diantaranya pemimpin, entah itu pemimpin daerah, entah itu pemimpin masjid, semuanya harus supel, fleksibel,
Jangan pilih-pilih kelompok, bukan ya, nggak boleh. Ya seperti tadi dikatakan tadi sama ketua, masjid ini bukan milik perorangan, tapi milik umum. Nah, gitu ya, kalau umum. Ya, saya nyalakan sendiri, salah saya ini, salah saya. Ya, salah saya. Tuh, jangan kalau Ustaz mah saya salah juga ini. Ya, karena saya tidak bisa mengajak masyarakat Bapak Menturi mengaji. Laku Bapak Menturi ngaji gitu tuh. Laku tutup mata kabeh. Laku ya, laku. Anak-anaknya mah ya pada si siapa mungkin si Kadin itu. Oh, si Kadin kok nyompok gitu. Anaknya mah yang ngaji sama saya itu dari mulai nol huruf-hurufnya dibetulin, makhrajnya segala macam. Itu udah hampir 3 tahun, 4 tahun. Baru mau hatam 1 kali ini doang. Baru mau hatam 1 kali sama anaknya Kang Ed ketua PP itu. Kalau dia mah udah hampir 2. Kalau anaknya Kadir baru mau 1 belum 3 juz lagi apa 4 juz lagi. Itu ngahataminnya tuh mahrum itu ya tajwidnya betulnya 4 tahun 3 tahunan. Luar biasa loh. Ya, luar biasa. Ya. Salah saya tidak bisa mengajak masyarakat itu ngaji. Laku sih ngaji gitu lah. Ya. Padahal mah di sini terbuka udah di masjid itu ngaji ya ngaji. Ya, ngaji. Kalau nggak ngaji sesat hidupnya kalau ngaji mah. Ya, maaf ngomong. Kecuali, nah ini kecuali nih. Orang ngaji, orang sholat, orang puasa, kecuali nih. Asal wani baca selawat tiap dini orang tinggal. Tak hormati, tak jempoli. Oh bener. Ana riwayat kenen. Uang orang salat, orang ngaji, orang puasa, orang kabeh. Bahkan 3M itu dilakukan semua. 3M ketiga apa bukan? Apa? 3 harta, wanita, terus apa namanya? Hah? Harta wanita. Iya pun, terus 3 pun dilakukan kabeh. Lah, iku wong saking sengite ning wong pun masyarakat pun akhirnya mati lah kesing ngubur. Bosok bosen kan irtan membuacin. Anak sing nonggoni Pak nangis awan bengi ku. Maaf ya cerita dikit cerita ya salah yo ngorong pada ngaji dia salah. Akhirnya tak susupi ngaji ke. Bocah pun nangis anak awan bengi ku. Jelek pulung masyarakat laku nulungi. Akhir bocahku ngimpi ditekani Rasulullah. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Ayo ulangi maneh buat ngaji langsung jawab ya. Akhirnya bocahku lagi turu ditekani karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang kok jawab itu. Jenong, aja khawatir nong. Walaupun mama nyerikan duraka main judi wadan hatur sekali urusan puasa, tapi selawati orang nong juga. Tak syafaati gak bisa ruput juga. Sampai mohon pun nabi. Wih merinding orang apa itu? Bapak nira aja khawatir tak syafaati kan kita pas tangi bocahku ngelihat apa iya tuh. Di dalam bapaknya mau digosokkan mau baca di dalam mencorong. Mampuni wangi lasaban wong liwat akhirnya nulungi nguburi sampai nyalati akhirnya beresku ya karena apa si Jawara mau kokoh asale bengen itu tetap ngaji nih kiai oleh ilmu diamalkan semono ya alam orang ngaji melupakan jadi ngaji itu menyelamatkan dunia dan akhirat. Saya ulangi lagi. Selama masyarakat itu tidak mau ngaji, selama itu juga masjid akan kosong. Ya itu semua maunya, Ejul Yasin turun di situ acan, kon mati Yasin belajar Yasin lagi waktu tahun ini belum belajar ngaji Yasin. Barang wis waktu duitnya hilang orang mandor, belum bisa Yasin itu tuh. Maaf ya ngomong kita masih ngaku murid deh. Masih nggak murid tetapi video orang ngaku nih gitu dulu nih sudah baik nih tak jual deh gitu ya tidak baik suki merolos apa ya tapi tak boleh Yasin deh tapi kita Yasin deh ojol mana ya wes layaknya perduit udah ada orang ngaji berbaca lah selanjutnya ya
mudah-mudahan ya berharaplah nanti pemimpin yang ke depan, yang pemimpin ke depan deh, mau pemimpin daerah, mau pemimpin DKM harus fleksibel, jangan bosan-bosan, jangan bosan terus. Bagaimana caranya? Kalau opsi saya begini ya, ini yang undangan ada berapa BRT? Hah? 59. 59 yang hadir segini, eta opsi saya mah yang belum datang itu diundang lagi. Ini undangan yang kedua, gitu. Bila perlu undangan ketiga. Sesudah undangan ketiga, ini mah pendapat ya. Kecuali tidak datang, artinya itu orang yang sudah sama sekali tidak menghargai RT atau apalagi DKM gitu ya. Itu kalau bahasa Arabnya mah harus ditajir, harus diberi pelajaran, edukasi gitu ya. Ya harus begitu. Kayak di Gunung Batur waktu itu Bapak Sulaiman, Pulau Wawo, Bapak Sulaiman, Pulau Sabun dengan anak, sering bapaknya BHK itu ya, itu sesepuh anu niku, sesepuh RT ini sengen, ongkos sesepuh deh, ongkos ya kiai itu deh, sing saat maghrib bareng dia akan orang diwawui, pokoknya orang tekani, begitu. Jadi mun orang salat maghrib, isya, subuh pada baik, orang diwawi kalau RT kebun, anak apa orang digobres, nggak masalah, itu ngedukung saya kayak begitu tuh, yaitu di Merak mah lurahnya harus setengah jawara, RT-nya juga harus setengah jawara, RT juga sama, RT. Siap. Iya. Siap baru gitu, siap gitu. Ya. Lah kemarin lurah Merak yang baru itu, ya, lurah Merak yang di Merak laku setengah jawara nih, lagi barakat mulut ada di duit. Coba duit ilmu jawara aja salah paham jawara itu jelek, jangan. Banyak kiai tapi punya ilmu jawara, harus itu dibantu mah. Hah? Ya. Ya Kang Budin ya. Di kamar kiai tapi ilmu jawarnya luar biasa. Model kaget tuh ada bulat utara, mungkin oleh kalau sedikit jual. Juga apa? Ya, harus pakai ilmu jawara. Ya, itu. Mudah-mudahan saya berharap nanti pemimpin ke depan harus benar-benar apa ya? Yaitu, untung saya belum bisa Bandung ya, baru belajar sama almarhum Adimin itu. Mengidol oleh sarung tua. Untung saya belum diajarin ini ya sama apa? Sama Pak RT, TTKD ya. Maunya belajar itu, tapi ngap, wis napas. Lamun pengen belajar, kayaknya mungkin sharing cara kamurin kayaknya kan. Di pelabuhan bisa jadi berapa kabar kalau iya, itu semit doang belajar Kang Adimin takdemu masih alihlah sok buat. Ya aja. Weh, masih alihlah sok buat. Wong taman wong babakan turikin pengen salatin ning ikhlas. Donasi nih maning kami ikhlas. Ai gegap, baik itu kudu apa itu. Ya saya berharap sekali lagi ketua DKM yang akan selanjutnya yang akan ditunjuk, dipaksa aja nggak apa-apa kalau mau mah ya. Terus apa namanya yang kebersihan juga harus dipaksa atau ya siapa yang sanggup. Artinya yang tidak hadir nanti bikin surat undangan lagi beredar bahwa keputusan musyawarah hari ini tanggal ini sekian menetapkan kewajiban memberi sumbangsinya untuk kebersihan setiap warga atau setiap kepala nggak apa-apa, terserah itu kebijakan oleh ketua yang akan datang, didukung atau diketahui oleh Pak RT dan Pak RW ya gitu ya. Sekali lagi saya berharap nanti lebih peduli lagi, lebih serius lagi ini ya. Maksudnya ya, ketuanya lebih serius lagi. Mengurusnya tuh seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awas ya, kita jangan tinggi kepala dulu. Sahabat radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, pangkatnya radhiyallahu anhu. Pangkat itu luar biasa. Allah sudah meridhoinya. Ketika menjadi pimpinan khalifah, bagaimana? Waktu itu lagi kelaparan, panas. Beberapa tahun sampai pada mati bayi-bayi, ibu-ibu kempleng susunya pada orang nyusoni. Walaupun si perawan ke kempleng membuat orang pada mangan, terus perawan ke orang mangan kempleng susunya lah. Kalau si wis nyusoni mah,
perlu mampisan susuannya kalau itu dipungi kempleng yakin. Ya, sahabat Umar waktu itu sholat kurang apa ilmunya sahabat Umar, kurang apa juga ya. Sahabat wes doa pirang-pirang bengi, puasa pirang-pirang bengi, hujan pangeran kok, oh tak turun sahabat Umar kok, pirang tahun pada mati bayi-bayi. Akhirnya anu sahabat rendahan. Bilal bin Rabah sing tukang azan pun anu Bilal saja ni mana anu. Iku matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah diutus. Rakyat yang dipimpin sahabat Umar ini pada mati kelaparan, bayi-bayinya pada mati, ibu-ibunya pada memakan gitu. Minta tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya dikasih hujan. Lah, ya wong bener-bener anu doa dia. Jadi wong buat boh, mun saiki mah preman sahabat lah kan. Iku ditekani. Nyongol Rasulullah hadir pun sanawal jamaah mah yakin percaya. Kecuali duduk akidah suhul jamaah apa itu hayalan di setan jin juga. Kalau suhul jamaah mah iya yakin. Lah jadi Rasulullah apa? Salam sahabat Umar juga. Supaya lebih serius lagi ngurus rakyatnya juga. Bahkan kalau luar. Salam kepada sahabat Umar supaya lebih serius lagi mengurus masyarakatnya. Akhirnya orang itu pulang dari ziarah kubur itu menuju ke sahabat Umar disertai dengan sedih dan gembira. Ya Khalifah. Kabar gembira ya Allah, gembira gitu. Apa ada apa? Langsung juga. Saya barusan jalan ya Khalifah ketemu sama Rasulullah. Apa katanya? Salam dari Rasulullah supaya sahabat Umar lebih serius lagi mengurus rakyatnya. Itu netesin air mata Rasul itu sahabat Umar. Segitu luar biasanya sahabat Umar, dia kurang serius ngurus masyarakat gitu, rakyat gitu. Coba gak? Iku apa sepangkatnya sahabat Umar diomong ke Rasulullah kurang serius sahabat Umar penurusnya. Lah ya kuat akhirnya ngedoot, bruk turun maning kuat. Lah akhirnya iku sahabat Umar muter tiap bengi ning rakyat ikut sampai si orang mangan putar terus sampai badannya gering badannya. Sampai turun di gududing kasur sehingga sana raja duduk ning sor pokor enggak dituru bukan anak rakyat ini perlu bantuan siapa ya mohon maaf sekali lagi ini untuk motivasi sambutan tapi motivasi ini bukan ceramah ya bukan ahli ceramah soalnya motivasi untuk kita semua ya itu intinya mah kalau kita tidak ngaji selamanya masjid akan kosong ya kosong. Ingat ya, tiap malam Jumat itu saudara kita, orang tua kita itu katanya Lut itu di dalam kitabnya turun ke alam, ke langit bumi, pas rumahnya gitu, pas rumah. Kalau Pak Haji Sohaib pemain almarhum ya, Jumat itu turun katanya di atasnya itu, pas rumahnya Mang Nen itu tuh rumahnya orang tuanya. Nen, si lagi apa Nen? Si ngurusi dunia, bayin dia sini kirim akan kita ke, itu pengen dikirim semua bapak-bapak kita gitu. Iya kalau kitanya lagi baca Quran, kalau kitanya lagi sedekah, barang orang lagi main HP buklet bekuan. Ya, itu orang tua kita nanti pada Jumat itu bernongol. Biasanya kan Jumat itu orang pada tekun aja lagi ringan aja apa? Ya, itu. Mohon maaf sekali lagi apabila yang ada yang sampaikan ini saya tidak berkenan di hati-hati Anda, tapi ini justru mudah-mudahan Allah sakitnya hati-hati Anda yang saya omongin itu mudah-mudahan Allah membukakan hati rahmat kita semuanya. Ya, itu rahmat semuanya. Itu katanya saya dosen sama guru aja menjadi gelem di alam-alam guru aja jadi penyakit loh, sombong baca terus ayam. Makanya murid-murid itu mah awas ya, jangan iri murid saya yang di alam, tapi jangan putus asa murid saya yang diomelin. Itu. Tapi yang berguna itu, yang sudah-sudah, yang berguna yang sudah-sudah, yang banyak dicaplak sama saya itu berhasil. Alhamdulillah. Ya. Enggak. Jangan-jangan anak orang lain, anak sendiri nggak pernah. Dapat prestasi gini-gini, apa benar? Masih bodoh ngaji terus. Makanya ya alhamdulillah ya di antara faedahnya lagi, dulu saya ngurus masjid tuh ya, karena Allah kata Allah.
6 tahun atau 7 tahun. Berharap mudah-mudahan anak saya soleh-soleh semuanya. Alhamdulillah terbukti anak saya nggak soleh juga, banyak mondoknya di pondok semua. Terus sampai sekarang masih mondok semua, alhamdulillah. Properti abadi, Pak. Properti abadi. Terus saya waktu itu wiridannya tiap hari Jumat membawa uang gitu. Membawa uang cukup dihitung anak saya berapa, 5 di pondok. Yang nominalnya nggak saya sebutin ya. Itu saya niatnya ditaruh di mana? Di dari pos itu. Mudah-mudahan anak saya betah di pondok. Tak gituin tak jadi. Nanti saya naruh lagi. Mudah-mudahan saya anak saya betah di pondok terus tak wiridin kayak gitu. Kalau doa mah takut nggak manjur, banyak hal syarat-syarat yang mana yang harus penuhi. Tapi sedekah mah asal ikhlas saja udah manjur. Ya asal ikhlas mau manjur sedekah. Makanya nanti sesudah pergantian nanti pengurusnya, mohon bapak-bapak di Babakan Turi ini semuanya ya pas Jumat bawa duit sepera-pera ya sepera apa niatkan sedekah orang tua saya yang sudah tidak ada, sedekah ibu saya yang sudah tidak ada. Luar biasa loh ya. Makanya saya minta waktu ke DKM, minta waktu Pak RT setiap adzan yang pertama itu minta waktu untuk mutarakan kas memberi kesempatan kepada yang mau infak. Mudah-mudahan tidak menerjang hukum fikih. Kalau nanti pas adzan atau pas khutbah itu nggak boleh muterin uang kas. Itu bisa kena hukum makruh atau haram. Ya sekali lagi mohon maaf, tak himbau, tak ajak semuanya bapak-bapak nanti setiap hari Jumat bawa duit seperak 2 perak mah sedekah waktu lumayan ya sambil mahal setiap tahun ya, setiap tahun juga setiap Jumatnya ada kiriman orang tua tuh ya seperti diungkapkan di dalam kitab Hilyatul Suyuti itu masalahnya ya. Ini jelaskan deh supaya jangan salah paham. 7 hari itu bukan adat Hindu, bukan, itu dari kaum sahabat Umar. Dan sahabat Umar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya gitu. Orang kencang lu mengaji pokoknya luar biasa dia. Ya. Itu sedekah 7 hari itu berkekuatan ya. Sedekah nanti dulu. Sedekah sehari kan waktu 7 hari kan sehari dulu ya. Sehari itu kekuatannya sampai 3 hari. Dan sedekah 3 hari itu kekuatannya sampai 7 hari. Sedekah 7 hari itu kekuatannya sampai ada 15 hari, ada 25 hari. Kalau meningkatkan ada 15 hari, ada 25 hari ya. Ada yang gini malah langsung 7 hari itu 40 ya, meloncat. Dan sedekah 40 hari itu kekuatannya sampai 100 hari. 100 hari itu kekuatannya sampai 1000 hari. Lah 1000 hari, lah itu nanti namanya itu kiriman kita untuk orang tua langgeng itu tiap hari ada. Ditambah nanti membawa uang untuk kas masjid ini ya tiap Jumat diniatkan untuk orang tua kita, terus begitu ya. Insyaallah insyaallah. Ayo terus ya. Ini mohon maaf ini agak banyak sedikit ya. Salah ibadah ngaji ya. Cuma baru dicek ini, apanya mana? Dicek pemasukan tiap Jumatnya setahun ini ya. Itu rata-rata 150 kurang lebih lah gitu. Entah itu jawabannya mungkin ada di Pak Ijul. Tapi setelah dipegang sama Mang Alif itu drastis nanjak itu 350 kadang-kadang 360 gitu ya. Ya kalau itu jawabannya di belakang aja ya gitu, mungkin terpakai segala macam. Allah alam bisa, mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Nah nanti lagi begini ya, siapapun ketuanya nanti harus rajin-rajin komunikasi. Ya ini juga nanti setelah jadi ini ketuanya, tolong panggil saya. Bagaimana nih solusi memecahkan masyarakat supaya ngaji? Bagaimana caranya? Nggak mau nimba ilmu dia dibikin sendiri lah, yang nggak bisa. Orang saya juga dari guru. Ya, dari guru saya juga belajar bagaimana bisa mengumpulkan masyarakat tuh, bagaimana bisa bergabung dengan orang masuk. Belajar dari guru saya, dari kiai, sama belajar dari jawara. Terus terang aja.
Intinya belajar. Banyak duitnya? Enggak ada, mau pegang duit, saya enggak ada. Cuma saya berkeyakinan ngajak orang masyarakat itu begini ya. Tapi saya harus jujur. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Tidak lain saya panjang lebar ini hanya untuk masyarakat. Lebih serius lagi, saya juga harus lebih serius lagi. Ustadz Dua Muhuri juga harus lebih ngajaknya serius lagi, ya. Kecuali udah tingkatan wali kitanya, cukup diem aja, diem. Itu nggak masalah itu, saya nggak akan protes. Tapi kalau kita masih bodoh, harus deket-deket masyarakat ya, harus deket masyarakat. Saya diambil Kang Hamudin berapa kali, belum saya sambangin. Insya Allah Kang Hamudin, saya nanti akan menuju ke rumahnya, akan berdoa nanti sana ya Kang Hamudin ya. Insya Allah doakan Kang Hamudin panjang umur semuanya ya, umur dan Ketua DKM panjang umur, rezekinya lancar, Pak RT juga panjang umur, rezekinya lancar, sehat badannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Rahman. Maksud dan tujuannya yaitu untuk mempertahankan akidah, yaitu yang kedua mengenai kita masyarakat harus untuk lebih giat lagi mengaji untuk setiap malam Jumat ataupun yang lainnya, dan bila perlu dan untuk setiap hari Jumat kita harus membawa bekal, yaitu untuk mengisi kotak amal dan ditujukan kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Dan tujuan yang keempatnya yaitu untuk menyatukan masyarakat supaya masyarakat kita ini lebih solid lagi dan juga lebih bermartabat. Selanjutnya yaitu sambutan atau serah terima, karena ini banyak kemarin waktu penyerahan bendahara yang lama sama bendahara yang baru, ini masih banyak yang belum mengetahui bahwa bendahara yang lama Bapak Zulkarnain dan sekarang Bapak Alif Shalabi, dan untuk sekretarisnya mungkin dulu Bapak Zulkarnain tidak ada sekretaris, dan sekarang sekretarisnya yaitu Bapak Anwar Rifki Anwar ya. Dan untuk ketuanya, apakah malam ini kita pemilihan atau kita tunjuk, apakah kita mengadakan pertemuan kembali, itu tinggal kesepakatan masyarakat atau yang hadir.